Hari ini hari ke-13 dari 30 hari menjadi orang yang lebih baik. Better man to be better man. Dan hari ini itu agak skip sebenarnya, karena kan harusnya tanggalnya tanggal 24 baru hari ke-13. Tapi karena satu dan lain hal, liburan kawan-kawan, tambah kemarin ada hari Natal tanggal 25, jadinya skip. Tanggal 26 baru bikin video ini. Bukan berarti challenge saya udah selesai, tapi saya tetap selalu taruh di otak saya tuh challenge saya ini harus tetap berada, dan saya semangat juga tiap hari untuk cerita apa aja sih yang saya pelajari kemarin dan apa aja yang saya pelajari hari ini. Dan seperti biasa challenge ini tuh ngebahas soal 3 hal. Jadi peningkatan dalam 3 hal. Pertama, jadi man of God, jadi pria yang lebih baik, yang bisa mencerminkan Bapak di surga. Kedua, gimana cara jadi content creator yang lebih baik. Ketiga, gimana cara jadi insurance businessman yang lebih baik. Dan sebenarnya ini pelajarannya agak lucu, tapi satu hal yang jadi backstory dulu deh. Ceritanya tuh saya udah punya HP ini dari 2020. Berarti udah 4 tahun. Jadi waktu itu awal Covid, di tahun baru 2020 itu sempat banjir gede. Di awal tahun tuh sempat banjir gede. Di rumah saya daerah banjir. Dan saya harus HP saya ada 2 waktu itu, tapi karena saya harus nerjang banjir, dua-duanya nyemplung dan dua-duanya mati. Jadi HP ini ada karena saya kepepet waktu itu, mau nggak mau harus beli HP, jadi beli HP ini. Dari 2020 saya selalu merasa janggal sama HP ini, Vivo Z1 Pro. Dia punya satu button yang bisa kita akses untuk jadi ke Google Assistant, sedangkan saya nggak pakai Google Assistant. Sampai di sebulan terakhir ini, semenjak saya mulai challenge ini, Google Assistant yang ada di handphone ini sekarang berubah jadi Gemini, jadi AI-nya Google. Dan karena saya memang orangnya suka dengan AI dan suka ngobrol sama AI, tombol yang dulunya saya benci ini sekarang kepakainya banget, bahkan hampir setiap hari saya pencet sekarang. Dan itu juga yang saya pelajarin gitu, bahwa kadang sesuatu yang mungkin ya dulunya annoying buat kita, Tuhan bisa pakai, dan Tuhan bisa nunjukin bahwa nanti ada waktunya di mana kamu akan melihat ini sebagai sebuah keuntungan dari kamu. Dulu yang kamu anggap rugi, dulu yang kamu anggap nggak guna, malah jadi sesuatu yang kamu gunakan tiap hari. Jadi sesuatu yang kamu senang untuk lakukan, kamu senang untuk buat. Dan diingetin lagi gitu, saya orangnya jujur nggak sabaran. Saya pengen dapat result cepat, saya cepat nyerah. Saya orangnya cepat nyerah, saya cepat ke distraksi, cepat suka hal baru. Kemarin aja sempat kepikiran mau bisnis ternak gupi lah, ternak koi lah. Saya gampang banget untuk berubah haluan gitu. Kalau istilah kerennya shiny object syndrome. Kalau ada yang mengkilat dikit, waduh dikejar sama itu. Saya tuh jadi orangnya kurang fokus sama konsisten. Dan di 30 hari ini yang saya pengen ajarin ke diri saya adalah fokus dan konsisten. Jadi agak bertolak belakang memang dengan apa yang saya lakukan gitu. Tapi saya juga diingetin lagi, kalau sebenarnya saya tuh bukan tidak konsisten. Karena saya tuh orangnya yang kalau main game itu mau sampai 3 bulan, tiap hari saya bisa dapetin login bonus tuh setiap hari gitu. Lebih dari 3 bulan, rekor saya kalau saya nggak salah 1 tahun full Mobile Legend tuh saya login tiap hari.
login tiap hari, minimal nggak main pun tapi buat ngambilin daily reward tuh ngambilin tiap hari. Jadi itu kalau dibilang saya nggak konsisten, saya bukan nggak konsisten, saya kurang ngerasa konsisten di hal-hal yang sebenarnya bagus. Itu rewarding buat saya. Makanya mungkin yang harus saya pelajari adalah merubah gimana caranya saya mereward diri saya sendiri, gimana caranya saya mereward konsistensi saya sendiri. Dan video yang saya bikin ini nggak ada yang nonton, orang yang memang dibikinnya buat saya gitu kan, buat saya pribadi. Tapi video seperti ini tuh juga rewarding buat saya sendiri gitu, karena saya tahu by the end of the day, kalau saya mati, kalau saya nanti tua, anak-anak saya bisa belajar apa yang saya pelajari hari demi hari. Dan kasarnya, kalaupun saya nggak sempet untuk ngobrol sama anak-anak saya, di saat anak-anak saya lagi butuh jawaban, di saat anak-anak lagi butuh saya, kondisi lagi jauh atau gimana, mereka punya akses yang nggak terbatas dengan saya. Mereka bisa ngegapai saya lebih mudah lewat internet, lewat YouTube. Ya pengennya sih tetap ketemu langsung ya, cuma mungkin ada satu dan lain hal, mungkin mereka punya sesuatu yang mereka nggak bisa ceritain secara langsung sama saya. Tapi saya berharap lewat video-video saya ini, saya bisa ngasih wejangan tanpa judgement gitu. Gimana sih? Ngasih pedoman tanpa dakwaan, tanpa hukuman, tanpa condemnation gitu. Nggak ngejudge mereka salah gitu gimana. Purely netral, purely nasihat. Dan ini yang menurut saya pribadi itu aset yang mahal banget, terutama di era digital seperti ini, dimana kita semuanya disamaratakan lewat internet ya. Orang yang menggunakan internet dengan baik, menggunakan tombol aneh tadi dengan baik, yang nantinya akan punya advantage tersendiri. Mungkin sekarang belum kerasa gunanya gimana, tapi di saat nanti butuh 4 tahun untuk tombol itu berguna buat saya. Mungkin juga butuh bertahun-tahun untuk video ini akan bermanfaat nantinya. Yang penting saya lakukan adalah saya tetap konsisten, tetap fokus, karena tujuannya bukan untuk saya pribadi, nggak cuma untuk saya belajar, tapi pelajaran yang saya pelajari juga bisa dipelajari oleh anak dan cucu saya nantinya. Bahkan istri saya juga kalau kangen bisa ngeliat video-video saya. Kalau misalnya saya dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Walaupun ya saya percaya dan istri juga selalu mendoakan umurnya panjang, 88 tahun, dan kami masih bisa sehat dan sempurna. Lucu memang, Tuhan tuh kasih ide gak pernah sesuai apa yang kita harapkan. Karena memang Tuhan juga udah ngomong gitu, jalanku melebihi jalanmu, pikiranku melebihi pikiranmu. Jadi kalau kamu nganggep kamu bisa ngerti pikirannya Tuhan, ya think again. Tapi asal kita dapat sedikit aja, secuil aja hikmatnya Tuhan, saya yakin dan percaya kita pasti sukses. Mau di bidang apapun itu, sebagai bapak, sebagai content creator, sebagai insurance businessman, semuanya ini bisa diaplikasikan. Sama juga di bisnis asuransi, saya ngerasa saya gagal, saya ini segala macam. Ya kasarnya bisnisnya nggak dijalanin, kasarnya bisnisnya tuh nggak benar-benar diketolin kayak orang-orang yang berhasil. Terus saya mengharapin keberhasilan seperti mereka, ya nggak mungkin gitu kan. Intinya ya memang harus konsisten, fokus. Kerjain apa yang memang harus dikerjakan, do the hard things, and let those hard things, dan biarkan hal-hal sulit itu menghasilkan buahnya. Ya, itu aja video kali ini. Nggak perlu banyak bacot.
Sebenarnya kasarnya 13 hari terakhir tuh ceritanya ya gitu-gitu aja. Andalin Tuhan, fokus konsisten. Andalin Tuhan, fokus konsisten. Andalin Tuhan, fokus konsisten. Tapi itu memang susah untuk dilakukan. Dan buktinya ya sampai ke hari 13 pun ceritanya masih sama sebenarnya yang dipelajarin. Tapi ingat, ada dasar yang harus ditanami juga. Tujuan dari ini semua adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan dan berdampak bagi orang di sekitar. Ingat, perubahan yang kalau Tuhan belum merubah situasi kamu, Tuhan pengen merubah kamu. Makanya berubah dulu jadi orang yang pantas untuk menerima berkat, seperti menerima talenta seperti di Matius 25, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu aja video hari ini. Nama saya Rizky Wijaya, Stefan Faithful. God bless you. Bye.